Sudah ya? Sudah mulai? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد بخير. ماذا درسنا الآن؟ Ayo, kita samakan dulu. Setiap ustadz mengajar supaya apa ya? Tradisi kita di pesantren itu berjalan. Ya. Kalau assalamualaikum jawabannya apa? Waalaikumsalam. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, samakan. Bi khairin walhamdulillah atau alhamdulillah innana bi khairin wal afiyah. Boleh juga begitu. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innana bi khairin. Innana bi khairin wal afiyah. wal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innana bi khairin Innana bi khairin wal afiyah. wal afiyah. Alhamdulillah innana bi khairin wal afiyah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin. Alhamdulillah artinya alhamdulillah. Innana sesungguhnya ka bi khair dalam keadaan baik. Wal afiyah sehat dan afiat. Nah itu jawabannya. Oke, setelah itu Ustadz bertanya lagi. Madza darsunal ana? Apa pelajaran kita sekarang? Jawabannya darsunal ana. Ikut. Wahid, isnani, salasa. Darsunal ana. Darsunal ana. Darsunal ana. Tahsinul qiraati. Tahsinul qiraati. Atau tajwidul huruf juga boleh. Sekarang saya tanya, madza darsunal ana? Jawabannya darsunal ana tahsinul qiraah. Kalau pelajaran kita madza darsunal ana? Apa pelajaran kita sekarang? Jawabannya darsunal ana, pelajaran kita sekarang. Kalau bahasa Arab apa? Al-lughatul Arabiyah. Karena kita belajar tahsin, maka pelajaran kita adalah tahsinul qiraah. Apa itu tahsinul qiraah? Memperbaiki bacaan Al-Quran. Oke, madza darsunal ana? Darsunal ana tahsinul qiraati. Kalau pelajaran kita bahasa Arab, kalau pelajaran kita tajwid, darsunal ana at-tajwid. At-tajwid. Kalau pelajaran kita ulumul Quran, darsunal ana ulumul Quran. Ya. Nah, sekarang pelajaran kita adalah tahsinul. Nah, saya tanya lagi pakai bahasa Arab. Madza darsunal ana? Darsunal ana. Ayah. Kita ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumus, bukan wa'alaikumsalam. Kumsa, bukan kumsa tapi kumussa. Ya, wa'alaikumussalam. Bukan wa'alaikum salam. Ya, wa'alaikumussalam bahasa Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khairin wal afiyah. Madza darsuna al-ana? Darsunal ana tahsinul qiraah. Masih ada itu lanjutannya, tapi nantilah. Misalnya hari apa sekarang dalam bahasa Arab? Tanggal berapa sekarang? Ya kan? Hari apa sekarang dalam bahasa Arab? Mada taqul? Bil Arabiyah hari apa sekarang?
bagaimana kalau Anda bertanya dalam bahasa Arab, hari apakah sekarang? Bahasa Arabnya fi ayyi yaumin nahnul ana. Jawabannya artinya pada hari apakah kita sekarang? Jawabannya kita sekarang berada pada hari Selasa. Jawabannya nahnul ana fil yaumi ats-tsulatsa'i. Kalau Rabu al-arbi'a. Ya. Kemudian tanggal fi ayyi tarikhin nahnul ana. Dua itu tanggal apa? Miladiah atau Hijriah? Ya kan? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 31. Itu miladiah atau Hijriah? Miladiah. Kalau Masehi kan, kalau Hijriahnya berapa? Sekarang Ramadan atau Rajab atau Sya'ban atau Muharram? Apa? Bulan apa sekarang? Kita ini orang Islam loh. Aduh. Apa? Muharram atau Rajab? Atau Ramadan sekarang? harus kita tahu. Yang populer di kita adalah miladiah. Apa itu? Januari, Februari, Maret, April. Padahal yang harus juga kita ketahui adalah bulan-bulan Hijriyah. Ya, mulai dari Safar ya sampai Zulqa'dah. Ya, Muharram, Safar dan seterusnya. Ayo kita mulai ya. Nanti sebelum kita belajar kita bertanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin wal afiyah. Madza darsul ana? Darsunal ana. Madza darsunal ana? Tahsinul qiraah. Begitu seterusnya. Ayo. Tahsinul qiraah. Sudah kalah spidolnya ini. Tahsinul qiraah. Tahsinul qiraati. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus belajar pada lanjutan pelajaran kita, yaitu sifatul huruf. Sifatul huruf. Anak-anakku sekalian, sifatul huruf itu ada dua macam. Ya. Di sini disebutkan ada sifat huruf yang mempunyai lawan, ada juga yang tidak mempunyai lawan. Ustadz bacakan secara cepat ya. Sifat huruf, sifatul huruf ini Ustadz copy dari buku ya. Ustaz bacakan saja cepat. Menurut arti bahasa adalah karakteristik dari sesuatu atau watak dari satu huruf itu. Pernah saya jelaskan sebelumnya kan? Ya. Seperti warna putih, hitam, merah dan sebagainya. Itu menurut bahasa. Jadi as-sifatu fil lughah, itu sifat huruf secara bahasa itu tadi, karakteristik dari sesuatu atau watak. Sedangkan menurut arti istilah, wa amma istilahan adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Ini istilah. Jadi sifat huruf secara istilah adalah perilaku huruf atau bunyi huruf yang berbeda ketika keluar dari makhrajnya. Ya, beda, ada yang mengalir, ketika ditekan ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir, ada yang berhembus, ada yang tidak berhembus, ya, ada yang berdesis. Ya, seperti jahar, hams, syiddah,
dan lain-lain. Berdasarkan pendapat yang populer di kalangan ulama tajwid, huruf hijaiyah mempunyai 18 sifat al-lazimah, sifat yang wajib. Dengan rincian ada 5 sifat yang mempunyai sifat berlawanan, sedang selebihnya tidak mempunyai sifat yang berlawanan. Okey. Menurut pakar tajwid ada 18 sifat. Ada 18. Berapa sifat? 8. Berapa sifat huruf? 8. Di antara yang 18 ini ada yang mempunyai lawan, ada yang tidak mempunyai lawan. Ya, jadi sifat huruf itu sifatul huruf. Sifatul hurufi sifat huruf ada 18. Ada yang mempunyai lawan disebut dengan dhid. Lahu dhiddun. Ada lawannya. Ada 5. Jumlahnya 11. Kenapa bisa? Sebentar kita jelaskan. Ada juga yang laisa lahu dhid. Tidak punya lawan. Ya. Laisa lahu dhiddun. Bedakan ya, bedakan. Bedakan lawan kata dengan musuh. Ya. Kalau Al-Qur'an menyebutkan musuh itu adalah aduun. Setan itu adalah musuh atau teman? Musuh. Apa bahasa Al-Qur'an ketika menyebutkan itu? Aduwwum mubin. Bukan innasyaitana lakum dhiddum mubin. Bukan, tidak pakai bahasa dhid. Karena dhid itu artinya lawan kata. Apa lawan katanya? Panjang. Apa lawan katanya? Tinggi. Rendah. Kenapa nih? Apa lawan katanya? Putih. Begitu. Itu dhid namanya. Nah, sifat huruf ini, sifat huruf yang dhiddun, yang mempunyai lawan, ada yang tertahan, berarti lawannya tertahan, mengalir. Ya. Ada yang tebal, berarti lawannya tebal. Ada yang terbuka, berarti lawannya terbuka. Ini ada 5. 5 dikali 2 jumlahnya 11. Kenapa bisa? Sebentar kita jelaskan. Karena di antara 5 yang mempunyai lawan ada satu ada di tengah-tengahnya. Ya, bukan 2 lawannya, ada di tengah-tengahnya. Yang laisa lahu dhid, yang tidak punya lawan, inilah selebihnya. Ya. Berarti berapa itu? 7, karena semua ada 18. Di sini 11, di sini 11, di sini 7. Nah, jumlahnya sama dengan 18. Nah, yang pertama yang mempunyai lawan adalah al-jahru wal hamsu. Sudah bisa dihapus ini? Sudah ya? Supaya tidak pusing, Ustadz, kenapa 5 yang mempunyai lawan tapi jumlahnya 11? Harusnya kan 10. Tinggi lawannya rendah, 2 meter. Panjang lawannya pendek, 4. Hitam lawannya putih, 6. Kemudian baik lawannya buruk, dan seterusnya. 5 dikali 2 10. Kenapa bisa 11 jumlahnya? Karena ada di antara satu yang mempunyai lawan itu disebut dengan bainiyah atau tawassut, di tengah-tengahnya.
Apa itu sifat syiddah dengan rokhawah? Syiddah dan rokhawah. Jadi kita langsung saja belajar dua-duanya. Yang pertama, yang mempunyai lawan satu disebut dengan jahrun. Ya, jahrun. Lawannya hams. Al-hams. Bukan hamzah. Lawannya hams. Hurufnya apa saja? Yang kedua, sudah berapa ini? 1, 2. Yang kedua ada disebut dengan syiddah dan rokhawah atau rikhwah. Syiddah syiddatun, kemudian ada rokhawah atau rikhwah. Rokhawatun. Nah, di antara syiddah dan rokhawah ini ya. Di antara syiddah dan rokhawah ada yang disebut dengan tawassut. Tawassut. Atau sering juga disebut dengan bainiyah. Bainiyah. Perhatikan. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Karena ini tawassut dengan bainiyah sama. Nah, selebihnya itu kan masih ada 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena ada di antaranya. Syiddah dan rokhawah ada di antaranya. Apa itu? Kita jelaskan sebentar. Ini dulu. Jahar dulu ya. Apa itu jahar? Jahar adalah huruf-huruf yang ketika disebutkan, perhatikan, karena ini ketika salah memahami akan sama ini dengan yang ini. Hams dengan rokhawah akan mirip juga ketika salah memahaminya. Karena masing-masing mengalir, tapi ada suara, ada nafas. Jahar dan hams. Hams adalah huruf-huruf yang ketika disukunkan atau disebutkan itu mengalir suaranya. Mengalir nafasnya, mohon maaf, mengalir nafasnya. Apa itu hurufnya? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini hurufnya. Selain itu hurufnya kan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah yang hams, fahathahu syakhsun sakat. Lawannya berarti selain itu. Ya, kalau tidak salah azuma waznu qari'in dhi ghaddin jadda talab. Itu hurufnya. Fahathahu syakhsun sakat. Sebenarnya kalau mau dihafal satu-satu fahatha, tapi diringkas biar mudah dihafal. Fahathahu kalau Dr. Aiman mengatakan dia balik, sakata fahathahu syakhs. Kalau di sini fahathahu syakhsun sakata. Syakhsun sakat. Sakata. Itu hurufnya. Fahathahu syakhsun sakat. Kita hapus mi dulu ini ya.
Nah, ini untuk menjelaskan saya tadi biar tidak bingung kenapa 11 huruf jumlahnya. Kalau di sini kalau tidak salah azum fahathahu syakhsun sakat. Coba cari, ini kan ada huruf fa, ha, tha, ha, sya, kha, so, sakata. Coba cari huruf hijaiyah selain ini, itulah huruf jahr. Ada berapa huruf hijaiyah? 28, 29. Iya. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti selebihnya 18 atau 19. Apa itu? Azuma waznu qari'in. Azuma waznu qari'in. Huruf-huruf yang saya tuliskan ini ada di sini tidak? Ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Yang mana? Azuma waznu qari'in. Zi jaddin talaba. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. 18 dengan huruf ya itu. Ya kan? Berarti 28. Sudah bisa dilihat jelas? Ada tidak huruf yang Ustadz tuliskan di jahar yang ada di hamas? Tidak ada karena berlawanan. Makanya kita sebut tadi berlawanan. Huruf-huruf ini berlawanan. Kenapa bisa berlawanan? Coba kita perhatikan. Ini jahar ketika nafas ya. Ketika kita baca huruf-huruf ini dan dia sukun, Ustadz ulang biar jelas. Ketika huruf-huruf jahar ini, ketika dia sukun, tertahan nafasnya. Sampai sini paham? Tapi kalau hamas, mengalir nafasnya. Yang mengalir nafas satu suara. Nafas satu suara? Nafas satu suara? Nafas. Ya, oke. Fokus ya. Sekarang kita praktekkan. Ikuti Ustadz. Fa. Mengalir tidak suaranya? Nafasnya? Mengalir. Seandainya ada kertas ya begini, akan tertiup itu. Fa. Kalau tidak, yang penting jangan disengaja. Bukan. Ya. Fa. Fa boleh monyong tidak? Tidak. Kapan dia fa boleh monyong? Kalau dia harokatnya dom. Coba ikuti Ustadz. Fa. Sekarang monyongkan. Fu. Tidak boleh fu. Harus monyong. Fu. Ya. Oke. Semua huruf ini, apalagi sukun, harus mengalir nafasnya. Coba. Baf. Fa fi fu baf. Taruh tangannya di depan bibir. Baf. Ada tidak nafas mengalir? Ada. Terhembus tidak nafasnya? Semua huruf ini kalau disukunkan harus terhembus nafasnya. Dan semua huruf jahar tertahan nafasnya. Coba kita sebutkan a. I. Ba. Ada nafas tidak? Coba taruh.
Ba. Jangan ba. Jangan, tidak boleh. Ya. Oke, untuk jahar dan hamas. Jahar dan hamas. Ini kan berlawanan. Kalau jahar nafas kalau hamas nafas ya, nafas atau boleh ini di atas, ini di bawah. Hamas, apa itu hamas? Al-hams wal jahr atau al-jahr wal hams. Hamas adalah semua huruf ketika huruf-hurufnya itu disebutkan atau disukunkan, maka yang mengalir adalah nafas. Coba bismi. Ada nafas tidak? Ada. Coba cari huruf sin, jahar atau hamas? Jahar atau hamas? Coba lihat yang mana sin di sini. Yang mana sin? Jahar atau hamas? Oh, ini sin nih. Nih. Berarti coba bis. Salah kalau sukun. Semua huruf-huruf ini ketika disukunkan dan tidak ada nafas mengalir, maka sifatnya kurang tepat, tidak benar. Itulah yang disebut dengan sifat huruf. Selama ini apa itu sifat huruf? Ya, Anda tunaikan sesuai sifatnya. Bismi, kemudian rahmani, coba ar-rahmani, ha sukun nih. Ada nafas? Ada. Oke. Nah, sekarang waw. Qul law, sama-sama. Qul law kana al-bahru. Sama-sama. Wa. Wi. Wu. Taruh tangannya. Bau. Ada nafas? Ada. Kalau ada nafas salah. Ada tidak? Sekali lagi, bau. Yang bau. Bau. Rasakan ada nafas mengalir tidak? Kalau ada berarti dari hidung, bau. Jangan ya. Nah, tidak boleh ya. Sekarang qa, coba semua huruf-huruf ini. Qa, qi, qa, qi, qu, baqa. Ada nafas? Tidak ada. Kenapa? Karena dia jahar. Sekarang Ustaz tanya, apa itu jahar? Ketika nafas tertahan ketika menyebutkan huruf-huruf jahar, khususnya ketika dia sun. Apa hurufnya? Azuma waznu qari'in dhi jaddin talab. Tapi kalau mau mudah, hafal salah satunya saja. Ya, misalnya apa itu hams? Fahathahu syakhsun sakat. Selain itu huruf jahar semua. Mudah kan? Misalnya apa itu huruf jahar? Huruf jahar hamas fahathahu syakhsun sakat. Berarti selain 10 ini jahar semua. Ya, contoh ada yang sebutkan coba satu huruf. Jangan lihat sini. Sebut satu huruf. Fahathahu syakhsun sakat, berarti tidak ada, berarti dia jahar. Karena tidak ada di fahathahu syakhsun sakat. Ternyata ada di sini. Azuma waznu qari'in dhi ada ja, ya kan? Nah, jadi mudah begitu. Hafal satu saja, tapi kalau mau keren hafal dua-duanya. Fahathahu syakhsun sakat. Azuma waznu qari'in dhi jaddin talab. Ya, seperti itu ya. Fahathahu syakhsun. Oke. Sekarang yang mudah saja ini, mudah. Ustaz kasih 1 menit, ulang 10 sampai 20 kali sampai hafal. Sama-sama dulu kita baca fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakata. Bedakan cara penyebutannya karena di antara 10 huruf ini tidak ada yang sama penyebutannya. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata.
Sekali lagi, wahid, isnani, thalatha. Fahathahu syakhsun sakata. Sekarang baca 1 menit sampai hafal. Fahathahu syakhsun sakata. فحثه شخص سكت عظم وزن قارئ ولا بأس. خذ جثه صوت قوي سيتعز من الجو بحرفه إذا سل شكا من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب جزء ساحط صد ثقة إذ وعظه يخضك فرم اللب فرم Sudah? Okey. Coba sama-sama kita baca. Fahathahu syakhsun sakata. Alif. Fahathahu syakhsun. Ya. Fahatha, ta dulu ya. Fahathahu syakhsun sakata. Coba arul. Fahathahu syakhsun sakata. Syakhsun sakata. Tipis, ya. Oke, sekarang bersama-sama. Wahid, isnani, thalatha. Fahathahu syakhsun sakata. Apa itu hams? Hams adalah kapan nafas itu berhembus atau nafas itu mengalir? Ketika menyebutkan huruf-huruf hams dalam keadaan apa hurufnya? Fahathahu syakhsun. Fahathahu syakhsun sakat adalah huruf dari sifat hams. Hams itu adalah suara yang apa lawannya mengalir? Terta. Apa bahasa Arabnya? Jahar. Ya. Apa hurufnya selain fahathahu syakhsun sakata? Azuma waznu qari'in dhi jaddi talab. Ini kalau dihafal luar biasa. Sekarang kita praktekkan di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah ayat berapa kita terakhir? Al-Fatihah ayat 2. Buka Al-Qurannya. Lihat Al-Quran, lihat meskipun sudah dihafal, dilihat supaya huruf-hurufnya ya jelas. Ayuha. Sudah? Siapa lagi yang belum dapat Al-Quran? Diangkat ya, jangan disimpan di lantai, diangkat. Ya. Sekarang ayat kedua atau ayat ketiga ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ini masalah anak-anakku sekalian, masalah khilaf ya. Masalah perbedaan atau silang pendapat ulama di antara jumlah ayat dalam Al-Quran itu tergantung dari cara menghitungnya.
Cara menghitung. Berapa ayat dalam Al-Quran? Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.632 dan seterusnya. Itu karena perbedaan cara menghitung. Ya, ada berapa kata? 77.000 lebih. Secara tidak sadar kita sudah paham arti Al-Quran itu 10%. Karena ada bahasa Indonesia di sini. Ada bahasa Al-Quran yang sudah resmi jadi bahasa Indonesia. Kapan kita belajarnya? Nanti. Ya, nanti kita belajar. Itu namanya metode sekejap faham Al-Quran. Oke. Kita ke ayat 2. Kita ta'awudz sama-sama dulu. Ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Ayat 1 dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengalir nafasnya atau tidak? Di mana apa sifatnya? Hamas atau jahar? Hamas. Oke. Berlaku ilmunya ya. Sekarang ayat 4 atau 3. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di bukan din. Din da. Di belakang gigi atas, belakang gigi seri atas. Di. Dadi mumaddadah. Ya, tidak huruf dal makhrajnya di situ. Ya, meskipun dia syiddah ya, berkarakter kuat ya. Sama ini. Jahar dan hamas ada yang kuat, ada yang lunak karakternya. Oke, sekali lagi dalam riwayat yang kita pelajari yang sesuai dengan sanad dari guru-guru kita, riwayat Hafs dari An Asim dari jalur Asy-Syatibiyah itu Maliki Yaumiddin. Tapi kalau riwayat yang lain, contohnya riwayat Imam Warash itu dibaca pendek Maliki Yaumiddin, seperti di surah An-Nas, Malikin Nas. Jadi kalau riwayat Warash ya atau riwayat yang lain dibaca Maliki Yaumiddin, dan boleh selama kita membaca Al-Quran dari awal sampai terakhir sesuai dengan riwayat yang kita baca ya. Tapi yang kita gunakan sekarang hanya satu riwayat saja. Yang kita pelajari hanya riwayat Hafs An Asim min tariq Syatibiyah. Hanya itu dulu. Kalau sudah lulus dari situ, sudah talaki, baru boleh belajar yang lain. Oke. Ulang. Maliki yaumiddin. Jangan yau. Ya, 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Di ayun yaumi, jangan yaumi. Maliki yaumid, tidak boleh di ayun karena dia madlin namanya. Yaumi syaita alaihim laihim syaita yaumi, itu lin namanya ya. Fathah bertemu waw sukun, fathah bertemu ya sukun, itu disebut dengan madlin. Wa amanahum min khauf. Ya, seperti itu. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki
tidak usah maliki. Seperti yang kita ya kan? Betul itu hamas tapi hanya ketika dia sukun. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na wahid isnani thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang, coba kita iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa namanya? Syahrul. Dialirkan lagi sinnya nasta'in. Sekali lagi tahmid. Coba baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Arul coba Arul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Masya Allah. Sahar, aina Sahar? Iqra, read please. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Masya Allah ini. Jangan dibaca bada. Iyyaka na'budu budu. Harokatnya harus jelas. Sahar ya, coba ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita mau ada tidak huruf yang sukun di situ? Coba lihat. Huruf apa? Ain. Ain hamas atau jahar? Jahar. Jahar. Coba na'budu. Ada nafas tidak? Na'budu. Di huruf ain di sifat yang lain dia nanti bukan syiddah, bukan rakhawah juga, tapi bainiyah, tawassud. Kalau ain itu yang mengalir memang, tapi yang mengalir suara bukan nafas. Ya, yang Ustadz hapus tadi. Belum. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita belajar syiddah, rakhawah, di tengah-tengahnya ada bainiyah, ya, atau tawassud. Di tengah-tengah ya. Kenapa disebut di tengah-tengah? Karena tidak memihak. Yang tidak memihak apa namanya dalam pertandingan? Apa? Orang yang mengadili pertandingan apa namanya? Wasit. Tawassud, wasit. Jadi wasit itu tidak boleh memihak. Berarti dia harus berada di tengah-tengah. Bainiyah kan harus baina di antara, harus berada di antara kedua belah pihak, tidak boleh memihak. Kapan dia memihak? Bukan wasit namanya. Ya kan? Oke. Sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini banyak kesalahan para qari membaca di sini ya. Iyyaka na'budu. Sudah bisa kita hapus ini? Sahar, imsahis sabura. Hapus papan tulis. Erase the black ball. No, white ball. Ada di surah Sahar, ada di surah ini. Sahar namanya kan? Bukan? Oh, Syahid. Bapaknya siapa namanya? Syahid. Khalil Ahmad. Oh, Khalil Ahmad. Galil ya? Ucai.
Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Nah, begini kan tulisan iyyaka. Habis juga ini Iyyaka. Oke. Begini kan tulisannya dalam Al-Quran. Bagaimana Anda membaca kalau seperti ini? Ada yang membaca seperti ini juga? Jadi kalau Anda baca lama, ini yang dibaca. Iya, tidak ada panjang di sini. Iyyaka na'budu wa tahmid ya. I-nya tidak panjang karena tidak ada langsung iya. Nah, yang salah juga ketika berlebihan. Iyyaka karena ini lunak iya. Iyyaka tidak boleh dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa panjang. Tidak boleh. Coba sama-sama. Iyyaka. Ditasydidkan karena ini tasydid makanya di double hurufnya. Iyyaka. Nah, salah juga kalau terlalu ditekan. Iya tidak boleh. Iya ditekan saja. Di mana? Di mana tempat keluarnya ini ya? Tempat keluarnya. Tempat keluarnya bibir atau lidah? Lidah. Tengah atau pangkal? Tengah atau pangkal? Tengah double di situ. Iyyaka dengan lembut. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya dialirkan dulu, nafas dan suara. Nasta'in. Jangan terlalu cepat. Nasta'in. Nasta'in dialirkan dulu. Tunaikan sifatnya. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka wahid ithnani thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jernihkan huruf nunnya. Nasta'in. N. Jangan tertahan kayak huruf nasta'id. Ada kan yang tertahan begitu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tertahan kayak huruf ba. Maliki yaumiddin. Tertahan kan? Jernihkan. Tunaikan sifatnya. N. Nasta'in. N. Ya kan? Jangan nasta'id. Nasta'id. Kenapa di hidung? Ya? Jangan. Oke, iyyaka wahid isnani thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya. Atau dibuat-buat. Nasta'id. Jangan dialirkan dari hidung, ya. Karena huruf nun fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf nun di situ? Fahathahu syakhsun sakat. Ada? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada tertahan. Karena hamas itu fahathahu syakhsun
Apanya yang tertahan? Nafas? Nasta'in. Jangan dialirkan lagi dari hidung. Nasta'in. Ada kan? Nasta'in. Biasanya ada begitu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dibuat. Oke, lanjut. Iyyaka wahid. Sekali lagi. Iyyaka wahid, isnani, thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup. Sekali lagi. Ihdina wahid, isnani, thalatha. Ihdina hajan jangan tidak boleh kedengaran tebal, karena huruf ha ini, huruf ha bukan huruf isti'la, bukan huruf yang harus disebut yang lidah naik dan suara kedengaran tebal, tidak. Ha biasa sama-sama ha, hi, hu, bah, ihdina, ya, ihdina siratal mustaqim. Coba, ihdina siratal mustaqim. Ya, ingat jangan tol tipis lamnya. To-nya tebal, lamnya tipis. Siratal mustaqim. Ya, begitu, oke? Coba satu orang. Nah, kita. Ihdinas siratal mustaqim. Di belakangnya. Ulang sekali lagi. Perbagi songkoknya dulu. Oke, ihdinas siratal. Si, so, perhatikan, so, si, jangan sui. Perhatikan dulu, tangan ini tidak boleh bergerak. Si, jangan sui. Ihdinas siratal si. Ya, sekali lagi. Ihdina. Jangan mus. Ya, mustaqim. Oke. Depannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Si. siratal mustaqim. Ya, masih goyang ke depan. Ihdinas si. Coba kita. Perhatikan. Ayat berapa tadi tuh? 6. Coba baca 5, 6. Sambungkan ayat 5 dan 6. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung. Sambung ayat 5 dan 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba tahmid. Sambungkan. Jangan panjang. I-nya tidak panjang karena bukan mad di situ. Langsung iya. Di tasydid. Fasadui. Iyyaka jangan huruf hamzahnya yang dipanjangkan. Iyyaka, iya, tapi iya bukan iya. Iyanya ditasydidkan, i-nya tidak panjang. Coba. Dengar dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nam sirata. To-nya tebal, lamnya tipis. Oke, coba Arul.
Sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kenapa berbeda? Yang mana benar? Nu'ihdina atau nuhdina? Dua orang tadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Yang mana benar? Yang mana benar? Nu'ihdina atau nuhdina? Tahmid yang mana benar? Tahmid yang benar adalah nu'ihdina, karena itu nak baca. Ya, ini juga siapa nama tak? Budiman juga itu. Yang lain, siapa yang bilang bacaannya Arul yang benar? Bacaannya tahmid yang benar. Terus yang lain ini apa? Oke. Yang benar adalah ketika hamzah wasal dibaca wasal, maka hamzahnya tidak terbaca. Dimanapun ketika hamzah wasal, yang menjadi masalah bagaimana cara membedakan hamzah wasal dengan hamzah qata itu. Ya, hamzah itu perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak disambung dibaca ihdina atau dibaca i-nya atau tidak? Hah? Contoh baca dari awal ayat 6. Dibaca atau tidak hamzanya? Dari awal. Kalau tidak bagaimana caranya? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinasir. Tidak ada i-nya. I-nya dibaca atau tidak? Dibaca. Kalau disambung terbaca tidak? Tidak. Berarti yang betul bacaannya Arul tadi. Yang benar begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau berhenti baru dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Contoh, ini kan ihdina itu hamzah atau alif? Hamzah atau alif? Oke. Siapa yang bisa membedakan hamzah atau alif? Apa perbedaan hamzah atau alif? Hah? Ada garisnya. Ini apa ini? Ini? Oke. Terus perbedaan hamzah sama alif apa? Alif. Ini alif. Ya kan? Kalau hamzah ada. Alif bisa jadi nama orang, hamzah juga bisa jadi orang. Yang saya tanyakan bukan itu. Di dalam huruf hijaiyah, huruf al-huruful arabiyah, huruf-huruf Arab ini dari alif sampai ya, apa perbedaannya? Kapan dia disebut hamzah, kapan dia disebut alif? Nah, ini harus diketahui nih. Ada yang tahu? Oke, sekarang wajib tahu. Ustadz beritahu dan tidak boleh lupa setelah ini. Perbedaan hamzah atau alif. Agar ketika membaca Al-Quran, ini hamzah atau alif ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini hamzah atau alif? Ya, oke. Ihdina itu hamzah bukan alif. Yang pertama, anak-anakku sekalian, hamzah itu pasti berharokat. Entah dia a, i atau u atau sukun. Fathah, fathatain, fathah, kasrah, dhamma atau fathatain, kasratain, dhammatain, sukun tasydid. Kalau alif tidak boleh berharokat. Berarti begitu dia berharokat pasti meskipun dia seperti ini modelnya, tapi kalau ada harokatnya berarti itu hamzah. Biasanya ada hamzah kecil di bawah kan? Nah, berarti ini hamzah ini bukan alif. Kenapa? Karena berharokat. Terus, apa fungsinya alif? Apa fungsinya ini alif ini?
Fungsinya alif adalah sebagai alif ini ya. Alif ini atau alif ini? Kalau alif ini fungsinya memasukkan kedua orang tuanya dalam surga dengan hafalannya. Kalau alif yang ini apa fungsinya? Memanjangkan memanjangkan huruf. Kalau huruf itu harokatnya contoh huruf ba. Bagaimana cara bacanya ini? Ini bagaimana cara bacanya? 1, 2, 3. Ba. Sambungkan. Baba. Kalau salah satunya dikasih alif, yang mana benar? Baba atau baba? Kalau begitu apa fungsinya alif? Memanjangkan huruf. Kalau saya kasih lagi alif di sini, bagaimana cara bacanya? Baba, ya kan? Nah, beda kalau ini. Coba baca. Baba. 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 Nah, ya kan? Apa fungsinya alif? Memanjangkan. Boleh tidak alif berharokat? Kapan dia berharokat? Berarti dia hamzah. Oke, sekarang ihdinas siratal mustaqim itu hamzah atau alif? Hamzah. Oke, hamzah ya. Nah, sekarang hamzah juga ada dua. Hamzah wasal dan qata'. Bagaimana cara membedakannya? Hamzatul wasli, hamzatul wasli, hamzatul wasl, hamzatul wasli dengan hamzatul qata'. Hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Nah, bagaimana cara membedakannya ini? Saya bisa jelaskan ini. Apa perbedaan hamzah dengan alif? Hamzah itu berharokat, dia hidup. Entah itu a, i, u atau sukun, ba atau fathatain, ban, bin, bun, an, in, un. Itu hamzah. Kalau alif tidak berharokat, fungsinya memanjangkan huruf. Sekarang hamzah juga ada dua, hamzatul wasli dengan hamzatul qata'. Bagaimana cara membedakan apakah ihdinas siratal mustaqim i pada kalimat ihdina itu hamzatul wasli atau hamzah qata'? Bagaimana cara membedakannya? Perhatikan. Di dalam Al-Qur'an, makanya cetakan Madinah itu beda, bagus cetakan Madinah itu. Ini kalau tulisannya begini, ya. Ini kan alif ini ya, bukan hamzah kan? Alif, ya. Ini bisa jadi hamzah kalau berharokat. Nah, biasanya kalau dia berharokat, kalau dia kepala hamzah, perhatikan. Kalau ada kepala ain di atasnya, ada kepala ain kan biasa temukan ada alif, ada kepala ain di atas. Ada juga kepala sod. Ya kan? Ada alif kepala sod, ada juga alif kepala ain atau hamzah di atasnya. Inilah tanda-tandanya. Kalau sod di atas berarti wasal, kalau ain berarti qata'. Perbedaannya, perhatikan. Kalau hamzah wasal, ketika diwasal hilang ini hamzahnya. Apa itu wasal? Disambung. Kalau hamzah qata' itu mudah sekali. Mau disambung, mau berhenti, mau dibaca dari awal, semua terbaca. Semua terbaca. Ya. Tapi kalau hamzah wasal, kalau berhenti dan dimulai dari hamzah wasal itu terbaca.
Ya. Tapi kalau disambung hilang. Contoh. Ini iyaka sudah bisa dihapus ya. Oke. Contoh. Ustaz tuliskan seperti ini. Ini hamzah wasal atau qata? Perhatikan. Ahmad. Ahmad ini hamzah atau alif ini? Alif. Kenapa alif? Karena berharakat. Ya, oke. Ahmad. Ini qata atau wasal? Kalau di Al-Qur'an gampang karena ada tanda-tandanya. Kalau kepala shad di atas berarti hamzah wasal, kalau kepala ain berarti hamzah qata. Sekarang tidak ada tandanya. Bagaimana cara membedakannya? Ini wasal atau qata? Nah, membedakannya tambah satu huruf di depan. Contoh wa. Bagaimana cara membacanya? Wa Ahmad atau Wahamad atau Wahmad? Wa'ah. Berarti ini qata atau ini qata atau wasal? Qata. Sekarang wa Ahmad ya. Sekarang ada kata dalam Al-Qur'an seperti ini. Coba bagaimana bacanya ini? Alladzi. Hamzah atau alif ini? Alif. Hah? Hamzah dengan harokat. Berharokat itu keadaannya. Coba bagaimana cara bacanya? Alladzi. Hamzah atau alif? Hamzah kan Anda baca A tadi. Kecuali kalau dibaca alladzi berarti dibaca A berarti berharakat kan? Alladzi. Sekarang tambah waw, dibaca atau tidak? Wa alladzi atau walladzi? Nah, itulah hamzah wasal. Kalau disambung hilang, tidak terbaca. Hamzah wasal ketika disambungkan dengan sebelum dan sesudahnya, maka hamzah ini tidak dibaca. Tapi kalau dibaca dari awal terbaca. Sama tadi ihdinas siratal mustaqim. Alladzi, tapi kalau dikasih waw, walladzi. Di juz 1 itu kan ada alladzina, Al-Fatihah juga ada. Siratal ladzina. Siratal, kalau tidak dibaca sirata dimulai dari alladzina, bagaimana cara bacanya? Alladzina. Kalau dikasih sirata, sirata alladzina atau siratal ladzina? Nah, tidak terbaca ini. Itu wasal atau qata? Wasal. Begini cara membedakannya. Kalau di dalam Al-Qur'an begitu lihat ada kepala shad berarti hamzah wasal. Tapi untuk membedakan hamzah wasal dan qata kalau tidak ada tandanya, misalnya saya hapus ini. Karena ada Al-Qur'an juga tidak ada tanda-tandanya, bagaimana cara dibedakannya ini? Kalau mushaf Madinah masih mending ya, karena ada tandanya seperti tadi. Jadi untuk membedakan hamzah wasal dan hamzah qata itu tadi tambah huruf satu huruf sebelum atau satu kata. Kalau hilang berarti dia wasal. Tapi kalau tetap ditambah atau tidak tetap terbaca. Ahmad tambah lagi waw, wa Ahmad. Tapi kalau alladzi ditambah wa, hilang a-nya. Walladzi. Oke, paham sampai situ ya? Oke, nanti kita lanjut insyaallah hari Kamis. Kita belajar tadi apa? Al-hamsu wal jahru. Apa itu hamas? Apa hurufnya? Fahathahu syakhsun sakat. Apa lawannya hamas? Jahar. Apa itu jahar? Nafas tertahan. Oke. Karena sudah maghrib, insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi saksi nanti pemberat timbangan kita di hari kemudian insyaallah taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.